Welcome to our channel. Selamat pagi, para saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa di Riak Sabda edisi hari Kamis tanggal 9 Maret 2023. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Lazarus dan orang kaya. Di dalam bacaan yang kita dengarkan, bacaan Injil pada hari ini diangkat tokoh Abraham di dalamnya. Bukan suatu alasan ketidaksengajaan dibuat hal itu, karena memang Abraham ditampilkan sebagai tokoh yang terberkati pada masa Perjanjian Lama, di mana orang-orang yang terberkati pada Perjanjian Lama memiliki tolak ukur yang pertama, memiliki harta melimpah, usia panjang, dan memiliki keturunan teristimewa dari garis keturunan laki-laki. Hal ini tentu kontras dengan bacaan Injil yang kita dengarkan, di mana Yesus mengangkat keberpihakan Dia terhadap orang-orang yang kecil. Hal ini memiliki 3 arti. Yang pertama, keselamatan yang dibawa oleh Kristus tidak hanya untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang terberkati secara finansial dan terberkati secara usia yang panjang dan memiliki keturunan, tetapi semua orang diselamatkan. Dan yang kedua, Yesus memperlihatkan keberpihakan Dia terhadap orang-orang kecil, menderita, dan orang-orang yang dimarginalkan pada masa itu. Dan yang ketiga, berkat Tuhan tidak diukur oleh materi yang dimiliki setiap orang. Para saudara-saudariku yang terkasih, kekayaan materi yang dimiliki manusia adalah instrumen untuk membantu orang mengejar keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu mengembangkan sikap semangat memberi, semangat berbagi di dalam hidup ini. Tuhan tidak membenci orang kaya, tetapi Yesus membenci sifat orang kaya yang egois dan mengandalkan dirinya sendiri tanpa memandang orang lain. Dan kalau kita menyimak pula dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana Nabi Yeremia mengingatkan kepada kita, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, itulah yang menjadi pesan inti dari bacaan pertama dan bacaan Injil yang kita dengarkan. Dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, kita memasrahkan, kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Para saudara-saudariku yang terkasih, banyak sekali orang-orang, termasuk influencer muda yang kita lihat di media sosial, mewujudkan hal ini. Mereka berbagi apa yang mereka miliki untuk sesama yang membutuhkan bantuan, baik materi maupun hal-hal yang mendukung kehidupan mereka. Jadi para saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat inti dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, semuanya memiliki kesepakatan suara yang sama dengan pesan Injil yang pertama, yaitu andalkanlah Tuhan di dalam segala langkah laku hidup kita. Apapun pengalaman hidup kita, baik pengalaman sedih, pengalaman sukacita, pengalaman kekecewaan, kegagalan, ataupun pengalaman keberhasilan dalam hidup, kita selalu mengingat Tuhan dan menggantungkan segala-galanya dari Tuhan, karena Dialah sang sumber kehidupan. Yang kedua adalah, di dalam masa prapaskah ini, kita tidak hanya diajak untuk melakukan pertobatan batiniah. Kita tidak hanya diminta untuk melakukan puasa dan pantang, tetapi kita diminta dan diajak juga untuk memiliki semangat berbagi. Berbagi tidak hanya dibatasi lewat berbagi materi, tetapi berbagi cinta, berbagi ide, berbagi perhatian, berbagi kasih, dan hal-hal positif lainnya. Sehingga di masa prapaskah ini, kita semakin menjadi orang yang menuju pada kesempurnaan
seperti Kristus Yesus sendiri yang mengajak kita, sempurnalah kamu seperti Allah Bapa sempurna adanya. Semoga Tuhan membantu dan memberkati kita di dalam masa prapaskah yang kita jalani. Tuhan